Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, untuk mata kuliah desain grafis, ini kita praktikumnya masih online ya. Nah, untuk praktikum yang keempat ya, ini kita akan mempelajari bagaimana membuat efek embun dan efek Deville. Nah, baiklah, untuk membuat efek embun, pertama kita buka dulu gambarnya ya. Di sini kita menggunakan gambar contoh ya, di mana gambar ini kita seolah-olah ini habis apa ya ada efek embunnya gitu ya. Jadi kayak ada tetesan air gitu ya. Jadi masih dingin gitu, seperti itu. Nah, baiklah, gambarnya kita gunakan gambar Coca-Cola ya. Di sini yang lain mau gambar yang lain juga boleh. Nah, pertama kita duplikat dulu ya. Duplikat layer, klik kanan ya di layernya, kemudian pilih duplikat layer. Setelah itu kita cari pen tool. Nah, di sini ada pen tool ya. Kalau belum kelihatan mungkin kalian bisa klik kiri, ditahan, kemudian pilih. Pastikan yang dipilih adalah pen tool-nya. Kemudian di bagian atas ini ada pengaturan ya. Kalau untuk bentuknya kita pilih yang ellipse tool. Nah, pastikan color-nya ini warna putih ya, bisa kalian klik ya dan kalian pilih ya gambar putih. Nah, pastikan warna putih. Setelah itu kita akan membuat lingkaran ya. Di sini jadi agak, jadi seolah-olah ini efek embun ya, ini seolah tetesan air gitu ya. Nah, di sini saya tidak buat banyak-banyak ya, cukup 7 saja, 7 lingkaran ya. Nah, ketika sudah kita buat lingkarannya ya, kemudian kita blok semua lingkaran atau shape-nya yang ada pada layernya. Kemudian kita klik kanan, pilih Convert to Smart Object. Nah, ini kita blok dulu ya. Kalau blok itu tekan CTRL aja. Nah, misalnya dari shape 1, sambil ditahan CTRL-nya sampai mengenai semua shape-nya ya. Kalau ada 7 berarti sampai 7 ya, tergantung berapa shape yang kalian buat ya. Nah, lingkarannya maksudnya di sini. Nah, kemudian ini sudah terblok ya. Klik kanan ya, klik kanan di birunya saja, pilih Convert to Smart Object. Maka dia akan menggabungkan semua shape terdiam menjadi satu. Nah, jadi ini sudah gabung menjadi satu. Nah, kemudian kita pilih tombol masking. Nah, kalau kita sudah blok semua, udah tekan klik kanan Convert to Smart Object, kita pilih masking. Nah, add layer mask ini boleh kalian klik ya. Nah, di bagian bawah layer ini kan ada beberapa tombol. Kalian pilih add layer mask. Nah, di menambah layer maskingnya. Oke. Tahap selanjutnya ya adalah kita akan mengklik tombol eraser atau tool eraser, pilih ukuran brushnya yang soft, kemudian atur opacity-nya 60%. Nah, kita tekan tombol eraser ini untuk menghapus ya, eraser. Kemudian pilih brushnya yang soft aja, yang ini yang soft ya. Nah, yang soft ya, mungkin kita atur aja, terlalu besar mungkin dikecilkan. Jadi akan semakin kecil ya. Jadi tergantung berapa besar lingkarannya. Jadi misalnya saya pakai 35, pilih yang soft. Nah, kemudian opacity-nya ini 60%. Jadi kita pakai 60% ya.
Jadi kalau dia ketika ini saya klik, nah jadi masih belum menghapus secara keseluruhan, makanya kita atur opacity-nya ya. Nah jadi membuat efek embunnya seperti ini. Nah jadi kalau saya kayak klik-klik gitu ya, klik di tengah-tengahnya, tapi masih menyisakan putihnya ya di bagian sisi tepinya. Jadi kayak lelehan air yang mau jatuh gitu ya. Jadi masih botolnya ibaratnya masih keluar dari kulkas gitu ya. Ada efek embunnya. Oke, jadi klik saja ya. Jadi kayak menyerupai. Oke. Ya dibuat sebagus mungkin lah ya. Oke. Nah, itu mungkin tutorial untuk membuat efek embun tadi ya. Nah, kira-kira bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ya. Kalau di modul hasilnya ya bisa kalian lihat ya, hasil sebelum dan sesudah. Oke, untuk tutorial efek embun mungkin itu saja ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat efek depth fill. Nah, efek depth fill ini banyak langkahnya juga. Mana efek depth fill ini bisa kalian lihat di modul yaitu foto Citra Kirana ya. Di situ ada foto sebelum dan sesudahnya. Jadi ibaratnya di sini adalah untuk mempertajam dan memperjelas gambar. Oke, baiklah yang tadi yang ini kita keluarkan saja. Kita akan buka gambar. Bisa kalian klik 2 kali secara cepat ya. Maka dia langsung open gambar. Nah, kita pilih gambar. Misalnya di sini saya menggunakan foto Citra Kirana. Kalau kalian ingin menggunakan foto kalian juga boleh ya sebagai latihan. Nah, baiklah di sini setelah kita membuka gambar, kita ke layer ya. Sini layernya kita klik kanan, duplikat layer. Nah, kita beri nama layer. Nah, jadi kita duplikatnya 2 kali ya. Tadi pertama dengan nama layer, kita klik kanan lagi ya di layer ininya birunya, kita pilih duplikat layer lagi, kemudian baru kita oke. Jadi ada 2 layer di sini ya, ada layer dan layer copy. Baiklah, kita pastikan sudah berada di layer copy. Nah, oke, selanjutnya sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Kita sudah menduplikat layernya, kemudian kita pilih menu filter, order, kemudian pilih high pass, isikan 1 pada radiusnya. Nah, di filter, order, high pass, nah isi dengan angka 1. Nah, jadi seperti seluruhnya seperti ini. Ya, nah, oke. Kemudian ubah layer stylenya menjadi vivid light. Nah, layer style itu letaknya di sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di kata normal ini ada tombol. Nah, kita pilih yang vivid light. Nah, vivid light. Nah, setelah kita atur layernya dengan vivid light, kemudian baru kita gabungkan layer copy-nya dengan layer ya, dengan cara kita blok ya dengan boleh dengan CTRL-E ya untuk menggabungkan ya. Jadi kita blok dulu baru kita gabungkan atau dengan CTRL-E. Ini saya gabungkan. Boleh CTRL-E ataupun match layer. Nah, artinya digabungkan. Nah, ini sudah digabungkan layernya. Nah, setelah itu kita akan duplikat lagi layer tersebut, kemudian baru high pass lagi dengan cara filter, order, high pass, kemudian kita isi dengan angka yang berbeda, misalnya 6,5 misalnya gitu ya. Misalnya filter, order, high pass,
dengan radius misalnya 6 gitu ya. 5 juga boleh. Oh ya, sebelumnya saya belum menduplikat ya. Oke, mohon maaf ini saya keluarkan tadi ya. Jadi saya duplikat dulu. Nah, jadi ada yang langkah-langkah yang kelewatan. Baiklah, ini saya sudah duplikat. Kemudian saya filter lagi. Order high pass. Pilih misalnya 6,5 ya. Kemudian barulah duplikat saja. Oke, selanjutnya ketika sudah dikasih high pass, ubah layernya itu menjadi color dengan opacity 40%. Nah, jadi layernya ini kita ubah, yang ini awalnya normal, kita ubah menjadi color. Nih, color ya. Nah, opacity-nya 40%. Jadi kita atur 40% di sebelah kirinya. Ini dengan 40%. Nah, kemudian barulah kita gabungkan lagi dengan layer di bawahnya ya. Nah, ini kita gabungkan dengan cara CTRL. Pastikan dua-duanya tergabung. Klik kanan, barulah kita mesh layer. Kemudian kita copy lagi layernya nih. Nah, duplikat layer lagi. Oke, berarti sudah tahap copy layer lagi ya. Kemudian kita pilih filter, blur, Gaussian blur, kemudian isi dengan nilai 9 pixel ya. Filter, blur, Gaussian blur, isi dengan 9. Nah, maka dia akan terblur. Kemudian klik filter, noise, add noise, isi dengan 3%. Filter, noise, add noise, isi dengan 3%. Kemudian oke. Nah, selanjutnya adalah pakai eraser tool untuk menghapus blur pada bagian-bagian yang ingin ditonjolkan. Kemudian ganti opacity layer tersebut menjadi 40. Nah, tekan eraser lagi, pastikan ini 40%. Nah, ini kalau brusnya mau diperbesar boleh ya, misalnya 45, 65 juga boleh. Maksudnya kita ingin menonjolkan gambar citra kirananya. Jadi kita sapukan ya, dengan cara diklik, ditahan, digeser aja. Oke, kemudian gabungkan dengan layer di bawahnya lagi dengan CTRL-E terus klik filter. Kita gabungkan ya dengan cara CTRL, kemudian pilih mesh layer. Setelah itu kita klik filter, sharpen, unsub mask. Sharpen, unsub mask. Di sini kita isi dengan misalnya 86, radiusnya misalnya 26 ya. Maka hasilnya ketika oke, hasilnya seperti ini. Jadi yang ditonjolkannya itu adalah citra kiranya. Oke, itu untuk efek devil ya. Nah,
bisa kalian praktekkan. Nanti boleh menggunakan gambar kalian sendiri ya. Untuk tugas praktikumnya, gambar kalian, silakan kalian buat efek devil sesuai dengan langkah-langkah tadi yang lumayan panjang langkah-langkahnya ya. Nah, jadi disesuaikan dengan modulnya. Ya. Baiklah, untuk tugas praktikumnya sudah jelas ya. Jadi tugasnya adalah membuat efek devil dengan foto kalian masing-masing. Jangan lupa di laporannya itu kalian masukkan langkah-langkahnya, kemudian hasil dari editannya kalian masukkan sebelum dan sesudah diedit. Dan jangan lupa nanti ada harus sesuai dengan format gitu ya. Format dari laporan. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk praktikum yang keempat ya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.